Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022 adalah Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Hari ini kita merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam sejarah kekristenan, inilah gereja sebagai bangunan pertama yang dibangun setelah terjadi penganiayaan dan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Pada awalnya, orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di katakombe-katakombe, atau di rumah-rumah orang Kristen. Dalam perkembangannya, Basilika di Lateran ini kemudian menjadi katedral atau tempat tinggal uskup Roma atau paus. Gereja ini dipandang sebagai induk semua gereja di dunia. Melalui pesta ini, kita mau mengungkapkan cinta kasih dan kesatuan kita dengan uskup Roma yang mempersatukan seluruh gereja dalam cinta kasih. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 47 ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 8-9 dan ayat 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah, bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan
yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 9b sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 17. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membangun diri menjadi tempat kediaman Roh Allah. Rumah adalah tempat yang istimewa. Selain menjadi tempat tinggal, rumah menjadi cerminan dari yang tinggal di dalamnya. Rumah yang bersih, rapi, teratur dan asri menunjukkan watak ataupun kepribadian penghuninya. Sebaliknya, ketika rumah itu kotor, tidak terawat dan tidak teratur, nyatalah seperti apa orang yang tinggal di dalamnya. Saudaraku terkasih, bacaan-bacaan hari ini berbicara soal rumah Allah, yakni bait suci. Bacaan pertama berbicara soal pintu bait suci, yang dari bawah ambang pintu itu keluar air yang mengalir ke arah timur. Semakin jauh air itu semakin besar, mengalir terus dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana menjadi hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang pergi ke bait Allah. Dalam bait suci itu didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus mengusir mereka dan meminta agar mereka tidak menjadikan bait Allah menjadi tempat berjualan. Ketika orang-orang Yahudi menantang Yesus agar ia menunjukkan tanda bahwa ia berhak bertindak demikian, Yesus menjawab mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Orang-orang Yahudi mempertanyakan bagaimana bait Allah yang dibangun selama 40 tahun itu akan dibangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati, murid-murid pun mengerti akan sabda Yesus itu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini
gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Lateran. Gereja Lateran dihargai dan dihormati sebagai induk dari gereja-gereja sedunia, karena dalam sejarah kekatolikan, itu adalah gereja pertama yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 324. Yesus menyatakan dirinya sebagai Bait Allah karena Yesus seutuhnya menghadirkan Allah Bapanya. Rasul Paulus menyebut jemaat sebagai bangunan Allah dan kita anggota-anggotanya adalah Bait Allah karena Roh Allah ada di dalam kita. Sambil mensyukuri Gereja Lateran dan gereja-gereja seluruh dunia, marilah kita membangun diri kita sebagai tempat kediaman Roh Allah. Semoga kita selalu menghadirkan kebaikan dan berkat Allah bagi setiap yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin.